Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih, kalau kita perhatikan tren akhir-akhir ini adalah bahwa banyak umat merasa senang mendengar khotbah yang lucu-lucu, banyak guyonannya, banyak tertawa. Isi khotbah tidak penting, yang penting selama mendengarkan khotbah umat itu bisa tertawa. Walau ketika pulang rumah hatinya tetap sepi dan hampa. Coba orang-orang, wah khotbahnya kering, gak ada guyonannya, gak ada humornya. Karena seringkali orang hanya mencari, mengejar humor dan yang lucu-lucu. Suatu khotbah yang hanya berpusat pada humor semata, hal ini memanipulasi pikiran manusia yang seringkali ingin lari dari realita kehidupan. Humor hanyalah sekedar kata-kata indah yang menyenangkan telinga kita. Wah, bagus sekali yo, pastornya khotbahnya lucu banget. Sampai satu gereja itu tertawa semua. Itu dikatakan khotbah yang berhasil. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, untuk semakin kuat hidup di dalam dunia sekarang ini, kita membutuhkan pewartaan yang menantang, pewartaan yang menyerukan dan menyadarkan bahwa kita ini adalah orang berdosa yang harus bertobat. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sehingga kadang-kala orang terpukau pada humornya, tetapi tentang pertobatannya seringkali tidak sampai di sana. Di zaman modern ini tidak jarang para pengkhotbah itu menawarkan janji-janji yang manis, yang jauh lebih manis daripada situasi dunia sekarang ini. Ini sungguh menyesatkan, namun sangat disukai oleh orang-orang masa kini, masa halusinasi modern ini. Sehingga orang senang sekali ya, kalau dengarkan khotbah sambil tertawa dan sebagainya, wah itu ini berhasil bagus. Khotbahnya luar biasa. Apa ya tadi khotbahnya, promonya lucu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sebagai orang percaya, kita yakin hanya dengan iman yang besar semua yang kita harapkan akan terjadi sesuai dengan keinginan kita. Dalam perikop Injil hari ini, Yesus mengunjungi seorang janda yang anaknya meninggal dunia. Dia adalah anak satu-satunya. Yesus datang bukan untuk bukan tujuan, bukan pula sebuah kebetulan. Semua yang dilakukan Yesus adalah sesuai dengan rancangan dari Allah yang mau menampakkan betapa Allah itu berkuasa di dalam hidup manusia. Yesus mau menampakkan kuasa Allah di dalam kehidupan yang nyata. Seorang janda sedang meratapi kepergian anaknya. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang ia alami saat itu hanyalah kesedihan yang sangat mendalam. Ia tidak tahu mengapa Tuhan memanggil anaknya yang masih muda, padahal dia sungguh-sungguh ia cintai, ia sayangi. Kini sang janda merasa kesepian, merasa sendirian, dan dia hanya bisa meratap, bisa menangis, karena anak satu-satunya meninggal dunia. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus datang ke kota di mana anak tersebut dibawa untuk dikuburkan. Jadi sedang digotong. Lukas dengan jelas memberitahukan kepada kita semua bahwa di sana pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan dari apa yang dikatakan Lukas ini, kita semakin jelas bahwa kebangkitan itu bukanlah isapan jempol, tapi sungguh-sungguh terjadi karena banyak orang yang menyaksikan.
Jadi bukannya satu dua, tapi dikatakan banyak sekali orang yang mengikuti Yesus dan menyaksikan peristiwa seorang pemuda yang sudah mati dibangkitkan oleh Yesus. Yesus datang untuk membawa suatu kehidupan. Kedatangan Yesus ke dalam dunia untuk membawa kabar baik. Kematian pemuda tadi menimbulkan satu kesedihan bagi keluarga dan sahabat-sahabatnya, terlebih-lebih bagi sang ibu sang janda tadi. Tapi berbeda dengan cara pandang Allah. Dia berkuasa, Dia telah mengutus anak yang tunggal ke sana untuk menunjukkan bahwa Allah itu kuasa membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Bahwa Allah itu mempunyai kuasa untuk menghidupkan orang-orang yang sudah putus asa. Bapak Ibu dan saudara kasih, dari peristiwa yang baru saja kita dengar, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut? Kita percaya kepada Yesus, kita dibaptis, kita yakin Yesus adalah Sang Juru Selamat, Yesus menampingi kita. Kita percayakan itu. Melalui Roh Kudus, Yesus datang dan menuntun kita semuanya. Dia memanggil kita untuk bertobat, membimbing kita untuk mengerti kuasa sabdanya, sehingga kita dibukakan kebenaran yang melimpah. Yesus datang membawa kehidupan, sehingga warta tentang pertobatan itulah yang diwartakan oleh Yesus. Sehingga sampai saat sekarang ini pun diharapkan kita senantiasa setiap saat mendengarkan warta tentang pertobatan, di mana kita dipanggil untuk senantiasa setiap hari memperbarui kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Tuhan telah datang, Tuhan telah hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Dia selalu ada. Namun faktanya kitalah yang seringkali tidak dapat mengerti akan arti kehadiran Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Karena hidup kita seringkali berpusat pada diri kita sendiri, tidak mengerti bahwa Allah itu selalu ada dan bersama-sama dengan kita. Pada saat kita mengalami kegagalan, mengalami kekecewaan, mengalami penderitaan, seringkali kita berpikir, Tuhan kok begitu jauh, Tuhan kok tidak menyertai saya. Padahal Dia selalu ada dan dekat sekali dengan kita, yaitu di dalam hati kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Tuhan itu selalu datang ke dalam kehidupan kita. Maka marilah kita sekarang ini bertanya bukan lagi mengapa, tetapi bagaimana. Bagaimana kita agar dapat mengerti jalan-jalan Tuhan? Bagaimana agar kita bisa memahami dan juga merasakan bimbingan dan tuntunan Allah dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa merasakan kasih dan belas kasihan Allah dalam diri kita? Sehingga pertanyaan dari mengapa menjadi bagaimana. Bagaimana kita bisa merasakan Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kita tahu akhirnya sang pemuda itu dibangkitkan oleh Yesus. Yesus pun juga ingin kita bangkit dari kesedihan menuju sukacita, bangkit dari putus asa menjadi hidup penuh harapan. Saat kita bersedih, kita butuh sahabat untuk berbagi rasa. Dan ada saatnya sesama bersedih, kita pun juga diharapkan menjadi sahabat bagi orang tersebut. Jangan sampai kesedihan itu memenjarakan hati dan pikiran kita. Hendaklah kita tetap berharap
kepada Tuhan, sebab Dia akan memberi satu penghiburan. Betapa sering dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami kegagalan, mungkin penderitaan, kita sudah dipenjara oleh pikiran kita sendiri. Saya paling menderita. Kita diminta untuk datang pada Allah. Dialah sumber penghiburan, Dialah sumber kekuatan, Dialah sumber harapan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, betapa indah dan bahagianya hidup ini ketika semua orang berperan dalam karya kreatif, berpihak untuk menghidupkan alam semesta ini, menghidupkan persekutuan baik dalam lingkungan, ya, dalam keluarga atau di dalam masyarakat, menghidupkan persahabatan, menghidupkan persaudaraan, dan terlebih-lebih menghidupkan rasa kemanusiaan. Kita semua dipanggil. Seperti Yesus tadi menghidupkan seorang pemuda, kita dipanggil menghidupkan persaudaraan, menghidupkan pelayanan kita, menghidupkan persaudaraan kita satu sama lain. Inilah tugas dan panggilan kita, yaitu bagaimana kita menghidupkan persahabatan di dalam hidup bersama. Kita sebagai pewaris kehidupan dari Tuhan, lalu kita bertanya, apa ya yang harus kita lakukan saat sekarang ini? Percaya bahwa hidup itu berharga, dan kepercayaan itu akan membantu kita menciptakan hidup yang berharga. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh menyadari kita pewaris kehidupan yang berasal dari Allah, maka kita pun juga harus yakin percaya hidup ini berharga. Jika dalam hidup ini kita berpikir, berbicara, juga bertindak pada karya kehidupan, maka hidup ini akan indah. Persekutuan kita akan menjadi cerah. Tujuan hidup kita akan diberkati oleh Allah. Kalau kita berbicara tentang kehidupan, bertindak tentang kehidupan, semoga kehadiran kita menghidupkan siapapun yang kita jumpai, bukan mematikan, bukan membunuh, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kemanapun Dia pergi, kehadirannya menghidupkan harapan, memberikan sukacita, memberikan satu kegembiraan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh merindukannya. Marilah kita mohon berkat pada Tuhan. Dimanapun kita hidup, dimanapun kita berkarya, sungguh-sungguh membawa kehidupan seperti yang dibawa oleh Kristus sendiri.